Rizky Hidayat dari kelas 11 TK3 nomor absen 30. Di sini saya akan melakukan praktek tune up konvensional. Sebelum melakukan praktek, kita perkenalkan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada hidrometer dan kunci shock. Di dalam kedi ada kunci T, kunci pas, kunci busi, obeng, min dan plus, dan tang. Lalu di bawahnya ada kunci ring, palu dan palu karet, dan uler gag. Lalu di bawahnya ada kompresi tester, radiator cap tester, dual tester, timing leg, dan avometer. Dan yang terakhir ada baterai charger. Yang pertama, pemeriksaan minyak pelumas mesin. A. Pemeriksaan ketinggian oli pelumas. Pertama kita lap terlebih dahulu, lalu kita masukkan lagi ke dalam. Jadi kita bisa lihat sendiri oli berada di F, berarti kesimpulannya baik. Yang B, pemeriksaan kualitas oli pelumas. Oli kita teteskan di tangan, lalu kita lus-lus seperti ini. Kalau ada gram-gramnya berarti kurang baik. Ini tidak ada gram-gramnya, kesimpulannya berarti masih baik. Selanjutnya nomor 2, pemeriksaan sistem pendingin mesin dan tali kipas. Yang A, pemeriksaan air pendingin pada tangki cadangan. Ini kita lihat air berada di posisi full, berarti kesimpulannya baik. B, kualitas air pendingin. Oke. Yang B, pemeriksaan kualitas air pendingin. Pertama kita copot tutupnya, lalu air kita teteskan di tangan. Jika air masih jernih, berarti masih baik atau layak digunakan. Selanjutnya, pemeriksaan kebocoran sistem pendingin menggunakan alat radiator cap tester. Ini kita bisa kita lihat sendiri, jika jarum tidak turun berarti kesimpulannya masih baik atau masih bisa digunakan. Pemeriksaan tutup radiator. Tutup kita cek menggunakan radiator cap tester. Jika sudah tidak bisa dipompa lagi, maka tutup tersebut kesimpulannya masih baik atau masih bisa digunakan. Yang E, pemeriksaan tali kipas. Kondisi tali kipas bisa dilihat kondisinya aus dan ketegangan tali kipas kendor. Kesimpulannya tali kipas kurang baik. Selanjutnya nomor 3, pemeriksaan saringan udara atau air cleaner. Di sini bisa dilihat saringan udara atau air cleaner sudah kotor dan rusak. Kesimpulannya tidak baik atau tidak layak digunakan dan harus ganti yang baru. Selanjutnya nomor 4,
pemeriksaan baterai. Yang pertama pemeriksaan tinggi elektrolit. Bisa kita lihat ketinggiannya ada di upper level dengan kesimpulan masih baik dan masih bisa digunakan. Selanjutnya pemeriksaan secara visual kotak baterai. Ini saya periksa kondisi visualnya sudah tidak baik karena ada bimbingan di baterai. Dengan kesimpulan sudah tidak bisa digunakan. Selanjutnya nomor 5, pemeriksaan dan penyetelan busi dibagi menjadi 2. Yang A, pemeriksaan secara visual busi, dan yang B, pemeriksaan dan penyetelan celah busi. Yang pertama, pemeriksaan secara visual busi. Bisa kita lihat hasil pemeriksaan busi tidak hitam, tidak berkerak. Kesimpulannya masih bagus dan masih layak dipakai. Yang B, pemeriksaan dan penyetelan celah busi. Yang pertama kita pakai ukuran 0,05. Di sini masih sangat peret. Di sini masih sangat berat dan harus penyetelan ulang. Dan kita setel ulang dengan ukuran 0,7 dan hasilnya sudah pas dan berat. Kesimpulannya busi masih layak digunakan. Ada kabel pada busi. Pada kabel busi ini masih bagus atau masih dibilang layak digunakan. Lalu mengukur kabel busi. Pengukuran kabel busi tidak hanya satu saja, tetapi 2, 3, dan 4. Pemeriksaan tutup distributor. Kondisi visual tutup distributor, karbonnya masih bagus dan tidak ada kerak pada tutup distributor dan masih layak digunakan. Pemeriksaan celah platina. Pada kondisi visual ini masih bagus, hanya sedikit berdebu dan perlu dibersihkan. Lalu kita akan mengukur celah platina dengan ukuran 0,45 mm. Masih sempit dan belum longgar. Dan masih baik. Artinya masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 9, pemeriksaan tekanan kompresi menggunakan alat kompresi tester. Yang pertama, kabel dimasukkan ke lubang busi, lalu yang satunya dimasukkan ke kompresi tester. Dan di starter selama 3 detik. Dan inilah hasilnya setelah dilakukan starter selama 3 detik. Pengecekan tidak hanya dilakukan pada lubang busi 1, melainkan 2, 3, dan 4.